Ada kabar gembira nih dari program kerja ke Korea Selatan, karena sekarang akan ada kuota baru yaitu program EPS pada industri manufaktur dan kuotanya mencapai 2.139 orang. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun waktumu nonton video ini. Oke, di kabar TKI kali ini aku akan membahas perkembangan terbaru soal penempatan kerja ke Korea Selatan. Nah, baru-baru ini tanggal 30 September 2021 kemarin, ternyata Kemenaker atau Bu Ida Fauzi selaku Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menemui Kedutaan Besar Korea di Indonesia bertemu dengan Park Tae-sung. Bagaimana sih isi pertemuan mereka berdua? Yuk kita baca bareng-bareng. Korea memberi lampu hijau membuka pintu bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). Kunci dari pembukaan kembali tersebut pengendalian kasus penularan COVID-19 baik di Indonesia maupun di Korea. Nah, jadi untuk kunci pemberangkatan nanti ya tergantung virus corona ini. Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Korea di Indonesia Park Tae-sung di Jakarta Kamis 30 September 2021, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzi menyatakan Indonesia memiliki peluang untuk menempatkan kembali PMI ke Korea. Hal ini menyusul dikeluarkannya surat dari Ministry of Employment and Labor (MOEL) of Republic of Korea pada bulan September 2021. Surat tersebut memuat peluang untuk penempatan PMI melalui skema Employment Permit System (EPS) pada industri manufaktur. Total kuota mencapai 2.139. Wow, banyak ya itu. Mewakili pemerintah Indonesia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Korea atas kerjasama yang terjalin baik selama ini, khususnya di bidang penempatan dan perlindungan PMI secara G2G melalui EPS sejak tahun 2008. Kata Ida dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kamis 30 September 2021. Ida Fauzi menjelaskan upaya penempatan kembali PMI ke Korea telah dimulai sejak Juli 2021, di mana pada 26 Juli 2021 lalu pihaknya telah mengirimkan surat kepada MOEL untuk dapat mempertimbangkan pembukaan kembali penempatan PMI. Permohonan ini mempertimbangkan penurunan jumlah positif rate COVID-19 di Indonesia. Namun demikian, pada bulan yang sama angka positif rate naik tajam, sehingga pemerintah Korea memberlakukan kembali kebijakan selektif terhadap kedatangan WNA ke Korea. Jadi, Juli kemarin pemerintah Indonesia melalui Kemenaker sudah mengajukan untuk penempatan TKI ke Korea untuk dipercepat. Tapi karena di Indonesia kemarin kasus penularan COVID-19-nya sangat tinggi, nah jadi itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah Korea untuk menutup penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea. Pada awal bulan September, kami telah menerima surat dari MOEL atas kuota penempatan sebanyak 2.139 orang pada tahun 2021. Wow, bergembira ini. Sekali lagi terima kasih kepada Korea yang telah memberikan kesempatan penempatan ini. Ini menunjukkan ada demand dari pemerintah Korea dan Indonesia pun memiliki suplai PMI untuk dapat ditempatkan di Korea. Lanjut Ida. Korea menjadi salah satu negara tujuan penempatan favorit para PMI. Data penempatan PMI menunjukkan jumlah peminat setiap tahun lebih dari 10.000 orang PMI. Pada 2019 tercapai 9.946 PMI. Yang lulus tahun berikutnya turun menjadi 2.422 orang PMI dan kembali menurun menjadi 2.290 pada 2021 ya. Ya, faktor penurunan itu ya karena COVID-19 ini. Dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia juga telah melakukan tindakan preventif berupa prosedur penempatan PMI di era adaptasi kebijakan baru, diantaranya melakukan PCR test sebelum keberangkatan serta melakukan vaksinasi COVID-19. Jenis vaksin yang digunakan antara lain Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer, kata Ida.
Ida menambahkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sudah sangat rendah dan Indonesia menjadi negara terbesar nomor 2 di Asia Tenggara dalam hal penanganan COVID-19. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah Korea dapat mengizinkan PMI kembali bekerja ke Korea. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya keras untuk terus menurunkan jumlah positif rate COVID-19 di Indonesia, kata Ida Fauzi. Nah, jadi ini adalah kabar gembira buat teman-teman karena Kemenaker sudah mendatangi kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia, dan Kemenaker juga mendapatkan MOL ya dari EPS bahwa 2021 ini ada total kuota 2139 orang ya untuk 2021 ini. Jadi ini info terbarunya bahwa nanti ada kuota 2139 orang yang akan ditempatkan untuk bekerja ke Korea ya. Jadi mudah-mudahan kuota 2139 ini dapat terisi buat kalian yang ingin bekerja ke Korea ya. Nah, kita tunggu aja perkembangan terbarunya lagi. Jadi apabila nanti ada perkembangan terbaru akan aku upload di videoku yang terbaru otomatis. Nah, jadi untuk perkembangan terbaru hari ini baru sampai ke upaya Kemenaker untuk menemui pemerintah Korea melalui kedutaan besarnya dan tetap akan mengupayakan untuk segera dibukanya penempatan kerja Korea. Jadi buat teman-teman CPMI jangan khawatir karena Kemenaker pun juga bergerak, BP2MI pun juga bergerak. Ya kita pasrah aja, yang otomatis nanti yang penentunya adalah pihak pemerintah Korea ya. Jadi apabila pemerintah Korea membuka, otomatis Indonesia akan tetap membukanya. Tidak mungkin pemerintah Korea membuka penempatan atau penerbangan terus pemerintah Indonesia menutup ya, tidak mungkin seperti itu. Karena apabila CPMI bekerja ke luar negeri, otomatis akan memasukkan devisa negara. Jadi tidak mungkin Kemenaker akan menutup atau menghambat pemberangkatan kerja ke Korea maupun ke negara lainnya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya. Ya tergantung penempatan itu ya hanya yang menentukan yaitu pihak negaranya itu sendiri. Oke, di kabar TKI kali ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya. Bye-bye.